Baik, perkenalkan nama saya Kak Fajar Ramadhani. Sini saya akan mempresentasikan final project kami tentang Smart Parking System. Latar belakang kami, pertumbuhan volume kendaraan di area perkotaan, kampus, dan pusat perbelanjaan seringkali tidak berbanding dengan kesediaan lahan parkir, menyebabkan pemborosan waktu, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan kemacetan internal area parkir. Teknologi Wireless Sensor Network atau WSN memungkinkan sensor pada tiap slot parkir mengirim data ketersediaan secara nirkabel ke pusat pemantauan, dipadukan dengan Internet of Things untuk memonitoring real-time melalui dashboard. Rumusan masalah dan tujuan sistem. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang arsitektur sistem smart parking berbasis WSN. Yang kedua, bagaimana alur pengiriman data dari sensor hingga ke dashboard monitoring. Ketiga, protokol komunikasi apa yang paling efisien untuk smart parking berbasis IoT? Empat, bagaimana menjamin data terkirim efektif, cepat, dan aman tanpa interferensi? Tujuan sistem kami yaitu merancang purwarupa smart parking menggunakan sensor ultrasonik dan microcontroller berbasis WSN, memantau ketersediaan slot parkir secara real-time dan akurat, menyediakan informasi visual lokasi slot kosong melalui dashboard, dan menganalisis performa protokol komunikasi data dari endnode ke server. Manfaat sistem yang pertama adalah efisiensi waktu, dengan membantu pengemudi menghemat waktu dalam mencari tempat parkir yang kosong. Kedua, ramah lingkungan yaitu mengurangi kemacetan dan emisi gas buang kendaraan di dalam area parkir. Yang ketiga, monitoring otomatis yaitu membantu pengelola memantau kapasitas dan okupansi lahan parkir secara otomatis. Yang terakhir ada Smart City dan Kampus mendukung implementasi konsep Smart City dan Smart Campus. Kebutuhan perangkat keras. Yang pertama kita membutuhkan ISP32 sebagai mikrokontroler utama, sensor ultrasonik HCSR04 sebagai untuk mendeteksi keberadaan kendaraan pada setiap slot parkir. Yang ketiga ada modul RFID yaitu untuk media identifikasi kendaraan. Yang keempat ada servo motor yaitu untuk penggerak palang parkir. Yang kelima ada LCD L2C 20x4 untuk menampilkan informasi jumlah slot parkir. Yang terakhir ada LED merah dan hijau sebagai indikator kondisi setiap slot parkir. Kebutuhan perangkat lunak Arduino IDE digunakan untuk pemrograman microcontroller ESP32. Yang kedua ada MQTT Broker untuk menangani pengolahan komunikasi data antar perangkat. Yang ketiga ada dashboard monitoring untuk menampilkan dan memonitor data secara real time. Arsitektur sistem dari sensor ultrasonic ke ESP32 lalu ke MQTT broker melalui Wi-Fi dan dikirim ke server dan database lalu ditampilkan ke dalam dashboard. Topologi jaringan dan aliran data. Sini kita menggunakan star topologi untuk WSN lalu aliran datanya. Sensor ultrasonik membaca jarak kendaraan masuk atau keluar. Lalu data diterima ISP32 dan mengubah data log parkir ke format JSON. Data dikirim ke MQTT broker melalui Wi-Fi. Server menerima data dari MQTT broker dan disimpan ke database, lalu ditampilkan oleh dashboard. Desain tabel basis data. Nama tabelnya kita sini log underscore parkir yang berisikan ID dengan tipe data INT sebagai primary key. Lalu kedua ada get dengan tipe data varchar untuk identitas get. Lalu ketiga ada jarak sensor dengan tipe data float untuk jarak pembacaan sensor ultrasonik. Yang keempat ada slot tersedia dengan tipe data INT sebagai jumlah sisa slot parkir saat ini. Yang kelima ada status parkir dengan tipe data varchar untuk status area parkir. Lalu yang terakhir ada timestamp dengan tipe data datetime untuk waktu pendeteksi kendaraan. Desain dashboard. Sini kita di dalam dashboard kita hanya menampilkan slot, kendaraan masuk dan kendaraan keluar saja. Sisanya ada grafik tren okupansi harian. Data yang dikirim dan format JSON. Data dikirim dalam format JSON seperti ini. Di sini ada slot parkir, ID, status parkir, jarak sensor, dan timestamp. Protokol komunikasi dan estimasi bandwidth.
MQTT message queuing telemetry transport, bandwidth kecil, hemat penggunaan jaringan, pengiriman data cepat, mendukung publish subscribe untuk banyak sensor sekaligus, konsumsi daya rendah, cocok untuk ESP32 atau ESP8266, dan tetap stabil meski kualitas jaringan kurang baik. Estimasi bandwidth seperti jika jumlah sensor kita punya 50 sensor, ukuran satu paket JSON yaitu adalah 150 byte. Frekuensi kirim yaitu 1 kali 10 detik. Keamanan data. Yang pertama kita ada autentikasi untuk setiap perangkat memiliki username, password, dan client ID MQTT. Hanya perangkat terdaftar yang dapat mengirim data. Yang kedua ada enkripsi TLS atau SSL. Komunikasi dienkripsi sehingga data yang dikirim tidak mudah disadap pihak lain. Yang terakhir ya pengamanan komunikasi. MQTT melalui port SSL, validasi perangkat, pembatasan hak akses, dan password terhash pada server. Potensi gangguan dan solusi penanganan. Yang pertama ada paket loss, MQTT QoS 1/2 dan retensi otomatis. Yang kedua ada interferensi sinyal Wi-Fi, access point, strategis kanal tidak padat, dan repeater. Kegagalan node, pemeriksaan berkala, perangkat cadangan, device health monitoring. Yang keempat ada keterlambatan transmisi, optimasi ukuran paket, broker respon rendah. Yang kelima ada gangguan koneksi internet, auto reconnect, jaringan cadangan, offline buffer. Yang keenam ada pemadaman listrik, UPS, baterai IoT, sinkronisasi data pasca listrik normal. Yang ke-7 ada kerusakan sensor ultrasonik, kalibrasi berkala, pembersihan sensor, dan validasi berulang. Yang terakhir, kita punya keamanan data terancam dengan solusi MQTT over TLS atau SSL, autentifikasi, client ID, unik, dan ACL. Kesimpulan, pertama ada integrasi perangkat lunak, ESP32 yaitu IC-nya ESP32, sensor ultrasonik HCSR04, dan RFID terintegrasi mendeteksi slot parkir dan mengelola akses gerbang otomatis. Lalu efisiensi transmisi data. Protokol MQTT sangat hemat jaringan, bandwidth hanya kurang lebih 6 kbps untuk 50 node sensor real time. Yang ketiga ada kesesuaian format data, format JSON ringan dan optimal menyajikan variabel data menuju dashboard monitoring. Yang terakhir ada keamanan dan keandalan. Resiko paket loss diatasi via MQTT QoS 1/2 dan offline buffer didukung enkripsi TLS atau SSL. Pengembangan selanjutnya. Sini kita akan mengembangkan di arah migrasi nirkabel, mengganti media transmisi Wi-Fi menggunakan LoRa atau ZigBee untuk memperluas cakupan area jaringan WSN. Yang kedua ada fitur booking dan pembayaran, menambahkan pemesanan slot parkir via aplikasi serta integrasi pembayaran digital berbasis RFID atau QR code. Yang ketiga, optimasi perangkat, menerapkan multiplexing agar satu microcontroller dapat mengontrol 4-8 sensor ultrasonik sekaligus untuk menekan biaya produksi. Yang terakhir ada penerapan machine learning, menyematkan algoritma AI untuk menganalisis history data timestamp guna memprediksi jam sibuk serta otomatis. Sekian dari saya, terima kasih.